Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Hari ini kita akan membahas mengenai bakat dan minat. Adakah di antara kalian yang merasa bingung menentukan bakat dan minatnya? Maka dari itu, hari ini kita akan belajar mengenai bakat dan minat. Bakat itu adalah kemampuan atau keunggulan alamiah yang dimiliki oleh seseorang. Ini biasa disebut juga dengan kemampuan dasar atau kemampuan bawaan yang membedakan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Sedangkan untuk minat itu adalah keinginan atau dorongan yang ada dalam diri seseorang pada objek tertentu. Mengenai bakat dan minat itu macam-macam. Untuk bakat sendiri dibedakan menjadi beberapa. Ada bakat umum, itu artinya bakat yang dimiliki oleh semua orang. Contohnya berbicara, berjalan. Tapi kalau bakat khusus itu nggak semua orang punya. Jadi dimiliki oleh orang-orang tertentu. Misalnya bakat sebagai pembicara, sebagai motivator, bakat di bidang seni, dan sebagainya. Bakat khusus ini juga lebih macam-macam lagi. Ada bakat verbal, numerikal, linguistik, mekanik, abstrak, skolastik, kecepatan, ketelitian, ruang spasial. Nah, itu untuk bakat. Kalau minat juga dibedakan lagi menjadi minat vokasional, yaitu minat yang merujuk pada bidang-bidang pekerjaan, dan minat avokasional, minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi. Itu adalah macam-macam dari bakat dan minat. Kemudian sekarang mengenai persamaan bakat dan minat, sebenarnya dua-duanya ini perlu dikembangkan melalui belajar, dan bakat dan minat sama-sama harus diasah, karena kalau nggak diasah tidak bisa dua-duanya berkembang. Dalam pengembangan bakat dan minat ada beberapa faktor yang harus kalian pahami. Yang pertama ada faktor intern. Faktor intern ini ada yang merupakan faktor genetik atau bawaan, ada juga yang merupakan faktor kepribadian. Dan faktor ekstern itu biasanya berkaitan dengan lingkungan. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan sosial. Nah, itu untuk faktornya. Terus gimana sih cara kita mengenal bakat kita supaya kita dapat mengembangkan? Pertama, coba deh kita list dulu ya kelebihan dan kelemahan diri. Biasanya kelebihan dan kelemahan diri ini akan menuntun kita menentukan bakat kita apa, minat kita apa. Terus untuk mengenal bakat dan minat, selain menuliskan kelebihan dan kelemahan diri, mengidentifikasi diri, kita juga coba deh sekali-kali tanya sama orang lain, dengarkan apa kata orang lain, karena mereka biasanya juga mengamati kita, keahlian kita di bidang apa begitu. Dan coba kita flashback ke belakang, kira-kira apa sih yang sering kita lakukan tanpa kita sadari, dan kita menikmati apa yang kita lakukan, kita tidak perlu usaha keras untuk apa yang kita lakukan. Barangkali itu adalah bakat yang melekat di diri kalian. Lalu untuk mengembangkan bakat dan minat, hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah perlu keberanian. Jika kita sudah paham apa bakat kita, apa minat kita harus berani. Contoh, kita sudah tahu bakat kita itu menyanyi, maka kita harus berani sering tampil supaya terasah. Jangan lupa yang kedua, didukung dengan latihan. Kalau sudah tahu bakat kita menyanyi, selanjutnya kita ikuti les, ikuti latihan, mungkin ikuti ekskul di sekolah, dan kita juga harus minta dukungan dari lingkungan. Lingkungan itu misal sekolah, kita minta info kalau ada lomba, kemudian kita minta dukungan orang tua, supaya mungkin didukung untuk ikut les, begitu. Selanjutnya, kalau memang itu sudah dilakukan, maka kita perlu memahami hambatan-hambatan apa sih yang selama ini muncul untuk mengembangkan bakat dan minat, dan bagaimana cara mengatasinya. Itu yang harus kalian lakukan. Mungkin itu dulu sharing untuk bakat dan minat. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.